萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Rantai berwarna hitam itu seperti ular berbisa karena tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dalam jarak yang cukup dekat. Ujung rantai itu sangat tajam dan penuh dengan rune misterius. Lingkaran garis spiral menutupi ujung rantai. Di bawah aktivasi energi pelindung Wu, beberapa aura jahat merembes keluar darinya. Rantai yang dalam dan dalam ini bukanlah rantai logam biasa. Yao Lao juga tidak berani meremehkan rantai yang menembus langit ke arahnya. Hall of Souls ini sangat misterius. Serangan mereka juga tampaknya dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap tubuh spiritual. Namun, beruntung bahwa Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Dengan perlindungan pendinginan tulang api, dia tidak sepenuhnya tanpa kemampuan melawan balik pemburu kuat dari Hall of Souls. Api putih lebat di telapak tangannya layu ke atas dan ke bawah sebelum tiba-tiba berubah menjadi panah api yang meletus dengan eksplosif. Akhirnya, ia bertabrakan dengan rantai hitam itu. Suara rendah dan dalam muncul ketika keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara ledakan energi yang terlalu intens. Hanya ada gaya riak putih padat yang terbentuk dalam lingkaran hitam gelap yang perlahan melebar. Udara juga berguncang sedikit dimanapun kekuatan itu menyebar. Rantai berwarna hitam bertabrakan dengan panah api. Ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan serangan yang diperkirakan pelindung Wu. Dia bahkan bisa merasakan perasaan aneh yang saling terjalin antara panas dan dingin satu sama lain. Perasaan itu dengan cepat ditransmisikan dari rantai, menyebabkan dou qi di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran Anda bisa melarikan diri dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Anda benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai tersebut mundur setelah diserang sebelum berhenti di sekitar sisi pelindung Wu. Sepasang mata merah menatap Yao Chen di hadapannya dan berbicara dengan beberapa kejutan. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat berkurang terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual mereka ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu dari Hall of Souls. Senjata yang terakhir dibuat secara unik dan memiliki efek khusus menahan tubuh spiritual. Kendala semacam ini, bagaimanapun, telah kehilangan banyak pengaruhnya ketika berhadapan dengan tubuh spiritual yang memiliki api surgawi dan beberapa objek roh alami. Itu seperti yang dia katakan. Saat itu, Yao Lao memang mengandalkan kekuatan api dingin tulang untuk melarikan diri saat ditangkap oleh Hall of Souls dan bertahan. Tatapan Yao Lao tampak acuh tak acuh pada pelindung Wu, yang memiliki kabut hitam menggeliat di sekitar tubuhnya. Dia mengencangkan tangannya sedikit dan nyala api putih yang padat dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk penggaris putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa Suan berat Xiaoyan. Sebuah nyala naik di atas mistar tetapi itu memberi orang semacam perasaan dingin. Namun, jika seseorang benar-benar bersentuhan dengan apa yang tampak seperti api dingin, kemungkinan seseorang akan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Efek menahan diri Hall of Souls Anda terhadap tubuh spiritual tidak banyak gunanya bagi saya. Oleh karena itu, Anda harus mengungkapkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, Mystic Cloud Sect akan menjadi tempat Anda akan mati hari ini. Yao Lao mengarahkan penguasa putih di pelindung Wu dari kejauhan dan perlahan-lahan berbicara. Kata-kata Anda memang arogan. Bahkan tanpa efek menahan, Anda sebenarnya berpikir untuk membunuh pelindung ini dalam keadaan tubuh spiritual Anda? Apakah kamu tidak bermimpi?
pelindung Wu juga tertawa dingin ketika dia mendengar ini. Lengannya segera bergetar dan 3 sosok hitam membawa suara berdentang saat mereka membentang dengan kuat dari punggungnya. Akhirnya, mereka menjadi seperti 3 ular berbisa yang terus-menerus berlama-lama di atas kepalanya. Rantai pemecah jiwa 3 kali. Sebuah tangan yang berisi kabut hitam diperpanjang. Segel tangan segera berubah dan 3 rantai yang berlama-lama di atas kepala pelindung Wu membawa suara menghela nafas dari desakan angin saat mereka tiba-tiba menembak. 3 rantai berubah menjadi garis-garis hitam dan secara kebetulan menutup semua jalan retret Yao Lao saat mereka saling berpapasan. Jelas, pelindung Wu ini telah mencapai tahap terampil ketika menggunakan senjata aneh seperti rantai. Yao Lao melambaikan lengan bajunya saat dia dengan dingin melihat 3 garis hitam yang diperbesar di matanya. Dia menjentikkan 5 jari dan 5 nyala api putih dengan cepat diaglomerasi dan terbentuk. Mereka berlama-lama di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak dengan cara ledakan tiba-tiba dan bertabrakan langsung dengan 3 rantai. Dentang, dentang. Rantai-rantai itu bertabrakan dengan nyala api putih yang lebat dan gelombang bunyi seperti logam dilepaskan. Kekuatan semangat Yao Lao dan api tulang dingin yang merepotkan telah jauh melampaui harapannya. Yunshan, cepat selesaikan Xiao Yan. Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh pelindung Wu berfluktuasi setelah dia dengan keras menabrak Yao Lao lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang wajahnya dan berteriak kepada Yunshan yang telah memulai pertarungan intens dengan Xiao Yan di kejauhan. Ekspresi Yao Lao juga tenggelam ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Api putih yang padat di tubuhnya tumbuh lebih padat. Serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasinya, ada beberapa kesulitan jika Yao Lao ingin membunuh yang terakhir dalam waktu singkat. Setelah semua, meskipun efek penahanan pelindung Wu pada tubuh spiritual dikurangi seminimal mungkin dengan bantuan api tulang dingin, orang ini juga seorang ahli kelas Douzong tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yunshan di langit yang jauh juga sedikit terkejut ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini? Bahkan pelindung Wu kesulitan menyelesaikannya? Kejutan dalam hatinya berlanjut sesaat sebelum Yunshan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Angin liar, kekerasan Douqi mengguncang Xiao Yan yang menyerangnya pergi. Tubuhnya segera bergerak kembali sementara Douqi yang megah tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bajingan kecil. Awalnya, saya ingin bermain-main dengan Anda. Namun, dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Karena itu adalah kasusnya, aku akan menghabisimu dengan 1 serangan. Yunshan memberi Xiao Yan senyuman padat saat dia menjabat lengan bajunya. Energi dalam hijau yang megah segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Dengan cepat menggeliat dan membentuk longsword hijau yang panjangnya lebih dari 1 meter. Permukaan longsword sangat gelap dan suram. Seluruh tubuhnya tanpa kilau. Namun, saat longsword teraglomerasi dan terbentuk, sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Jelas, longsword ini yang benar-benar teraglomerasi dari Douqi yang kuat milik Yunshan memiliki jumlah energi yang sangat besar. Xiao Yan melihat longsword energi besar yang berputar sementara itu tergantung di atas kepala Yunshan. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan wajahnya berubah drastis. Sayap-sayap di punggungnya mengepak saat dia segera menarik jarak. Segel di tangannya juga tiba-tiba berubah saat dia melakukannya. Douqi kuat dalam tubuhnya mulai dengan cepat berlari mengikuti formasi segel cepat dalam tangan Xiao Yan. Akhirnya, dengan cepat melewati beberapa pembuluh darah khusus di bawah fokus serius Xiao Yan. Esensi dan perhatian Xiao Yan dikumpulkan ke tingkat ekstrim di bawah tekanan seperti titik penting. Kesulitan kecil yang kadang-kadang muncul ketika dia menggumuli Douqi selama pelatihannya yang biasa telah menjadi sangat lancar saat ini.
Dou Qi di tubuhnya mengalir tanpa henti saat mereka menuangkan ke beberapa pembuluh darah khusus sebelum mengalir ke telapak Xiaoyan. Mengikuti aliran sejumlah besar Dou Qi ke dalamnya, sepasang lengan awalnya yang panjang berubah menjadi sesuatu yang besar pada saat ini. Sebuah cahaya kuat yang terang muncul ke permukaan. Pada akhirnya, itu tampak seperti sinar matahari yang sangat mencolok. Cahaya kuat yang tiba-tiba meletus dari telapak Xiaoyan juga menyebabkan Yunshan merajut alisnya sedikit. Mengapa bajingan kecil ini memiliki jumlah yang tidak pernah berakhir kartu trufnya? Itu benar-benar merepotkan. Sebuah pikiran berputar di dalam hatinya sebelum dia segera melirik medan pertempuran antara pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Hatinya bahkan menjadi lebih terkejut terutama ketika dia melihat bahwa yang pertama benar-benar berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan tajam Yao Lao. Sepertinya saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus cepat dan menyelesaikan anak kecil ini. Jika tidak, jika orang tua diizinkan untuk membebaskan tangannya, hal-hal akan menjadi buruk bagi saya. Sebuah pikiran melintas di hati Yunshan saat matanya tiba-tiba berubah tegas. Segel di kedua tangannya berubah tiba-tiba, dan teriakan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin bergema di langit. Senjata pengereman angin terendam. Sebuah peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah teriakan itu muncul. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa pedang panjang Dou Qi di atas kepala Yunshan benar-benar mulai berputar liar. Sebuah peluit tajam yang tidak biasa terpancar dari situ. Suara itu berlanjut. Segel tangan Yunshan berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan di kejauhan. Pedang panjang berliku dengan cepat bergegas keluar dengan eksplosif. Kecepatan longsword sangat cepat yang bahkan bisa menembus penghalang udara. Oleh karena itu muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiaoyan dalam beberapa flicker. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya dalam medan pertempuran kacau langsung berubah jauh lebih pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat ini oleh Yunshan. Meskipun terpisah jarak jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam longsword. Jika mereka dipukul olehnya, mereka mengerti bahwa mereka setidaknya akan mengalami luka serius. Tangan Yun Yun yang halus juga diam-diam menutupi bibir merahnya saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan di tanah terbuka. Wajahnya yang anggun, bergerak, dan cantik menampilkan muka pucat. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli yang kekuatannya berada di puncak kelas Do Huang akan memiliki waktu yang sulit menerima. Apalagi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya perlahan-lahan pada saat ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Ketika dia melakukannya, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera, energi yang sama megah dan kuat tiba-tiba meletus di langit. Buka segel gunung! Cetak tangan energi yang beberapa puluh meter dalam ukuran tiba-tiba muncul setelah seruan rendah mendalam yang bergema di hati Xiaoyan. Saat bekas energi ini muncul, udara di sekitar Xiaoyan menjadi seperti riak yang berfluktuasi dengan cepat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.